Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan meneruskan seri khotbah kita, ICA berbicara tentang tindakan iman, ya, tindakan iman. Kita mengambil seri ini dari kitab Kisah Para Rasul, ya, setelah kita selesaikan 2 minggu yang lalu dari kitab Lukas. Nah, saudara, minggu lalu kita membahas tentang baptisan Roh Kudus. Ya, saudara, ya, saya katakan di dalam Alkitab ada 8.810 janji Tuhan, banyak sekali, dan mungkin tidak semua janji Tuhan kita miliki, ya kan? Mungkin sebagian 1.000, sebagian 1.000 dan lainnya. Tetapi ada janji Tuhan dari sekian ribu itu yang Tuhan berikan kepada semua orang, yaitu janji Tuhan untuk memberikan baptisan Roh Kudus. Dan kita harus sadar sebagai umat Tuhan, bukan berbicara tentang gereja GSJA, gereja EG atau denominasi apapun. Itu Alkitabiah. Tuhan berjanji, Yesus mengatakan janji Bapa untuk memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang. Amin. Bagi setiap orang yang percaya. Kita tahu keselamatan itu ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita yang sebelumnya adalah orang percaya, orang tidak percaya. Ketika kita sudah percaya, Roh Kudus dicurahkan. Jadi pengalamannya berbeda. Ada baptisan air, keselamatan, Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya, dimeteraikan dikatakan. Kemudian karena kita orang percaya dijanjikan, ya, sebagai anak Tuhan, Bapa yang baik menjanjikan baptisan Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kita masuk dalam Roh Kudus. Baptisan air Roh Kudus di dalam kita, baptisan air Roh Kudus dalam kita, baptisan Roh Kudus, kita yang di dalam Roh Kudus. Berarti, ya, minggu lalu saya menjelaskan kenapa kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Janji Bapa yang diberikan diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Supaya kita di dalam Kisah Para Rasul 1:8, supaya kita menerima kuasa. Kuasa apa? Untuk bersaksi? Bukan. Kuasa untuk menjadi saksi. Saya jelaskan minggu lalu bahwa setiap orang bersaksi belum tentu saksi. Tetapi ketika Allah Roh Kudus diberikan, kuasa diberikan, saudara menjadi saksi. Saya katakan kan, saudara pernah melihat, ini orang dulu kayaknya brengsek ya, kok sekarang Alkitab mulu? Ya kan, dikit-dikit ayat Alkitab, dikit-dikit mengajak orang ke gereja. Orang itu sudah bukan hanya bersaksi, dia menjadi saksi. Nah, itu yang harus kita inginkan, kebangkitan rohani. Untuk kita menjadi saksi, bukan sekedar saksi lah. Bukan sekedar bersaksi, tetapi menjadi witness, saksi Kristus. Ada amin? Nah, kita doakan, kita inginkan baptisan Roh Kudus buat setiap kita. Agar semua kita diubahkan. Nah, saudara, hari ini ketika kita tahu bahwa kita sudah menjadi orang Kristen, kita gampang mengerti, ya. Oh, saya sudah Kristen, saya orang gereja, saya orang percaya. Kita dikatakan menjadi imamat rajani, kan? Kita mendoakan, mensyafaat bagi orang lain, ya kan? Kita melayani manusia, melayani Tuhan. Kita menjadi pendoa syafaat, kita menjadi seperti juru bicaranya manusia di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa gereja juga adalah komunitas kenabian. Kenapa saudara saya katakan ini? Komunitas kenabian itu diinginkan firman Tuhan, nanti kita akan lihat. Bahwa kita tidak hanya mewakili manusia di hadapan Tuhan, tetapi kita juga ketika kita menerima karunia ini, kita mewakili Tuhan di hadapan manusia. Amin. Saya harap kita mengerti, sini ada sedikit pengajaran. Jadi kita tidak hanya menjadi imamat rajani, tetapi kita harus masuk dalam suatu komunitas kenabian. Kenapa firman Tuhan tentang nubuat, nabi, dan hari ini diberikan? Karena itu berhubungan dengan khotbah minggu lalu. Tentang pencurahan Roh Kudus, tentang baptisan Roh Kudus. Kalau kita nanti baca. Saudara, bahwa Rasul Petrus ketika hari Pentakosta, Rasul Petrus, sudah tahu Rasul Petrus, ya, menyangkal Tuhan. Ya kan? 3 kali. Hadapannya nenek-nenek lagi. Bukan orang yang mengerti firman Tuhan. Nenek-nenek. Tetapi ketika Roh Kudus ada, dia sudah menjadi saksi, dia sudah tidak takut. Dia menjadi bold, menjadi berani. Amin. Dan inilah ketika dia menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul 2, 15-18 mengatakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Katakan hari-hari terakhir.
Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Baptisan Roh Kudus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tua, orang-orangmu yang sudah tua akan mendapat mimpi. Perhatikan 18 juga. Dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saudara, ketika Roh Kudus diberikan tidak ada kelas-kelas lagi. Ketika Roh Kudus diberikan tidak ada muda, tua, baru lahir, udah lahir, bangkotan, nggak ada saudara. Ketika Roh Kudus diberikan tidak ada perbedaan lagi. Roh Kudus diberikan menjadikan saudara berkuasa dan bersaksi, menjadi saksi. Tapi hari ini kita berbicara tidak hanya berhenti di sana. Roh Kudus dicurahkan untuk setiap orang bernubuat. Amin. Jadi itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Ketika saudara mendapatkan satu paket dari Indonesia ya, saudara senang kan, saudara pesan A, B, C, makanan A, B, C. Tiba-tiba ada bonusnya, saudara happy kan? Wah luar biasa suamiku. Saya minta tempe goreng ditambah yang macam-macam. Ya kan? Allah memberikan kita lebih, tidak hanya baptisan Roh Kudus untuk menjadi saksi, tetapi untuk saudara bernubuat. Amin saudara, Allah, keinginan Allah membuat saudara untuk menjadikan saudara orang yang bisa bernubuat. Saudara, tetapi kita harus pahami semua perkataan, semua penjelasan tentang nubuatan harus secara alkitabiah. Ya, saya percaya jemaat Tuhan pernah menghadapi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, ya kan? Orang-orang yang suka bernubuat. Ya. Nah hari ini kita belajar supaya apa yang kita pelajari tentang nubuatan dan tentang nabi sesuai dengan Alkitab dan harus bisa dipraktekkan, diimplementasikan dengan tertib. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara, saya melemparkan pertanyaan, apakah karunia nubuatan itu? Apakah itu tersedia untuk gereja hari ini? Apakah untuk semua orang? Jika demikian, bagaimana implementasinya? Ya, saudara, tadi dalam Kisah Para Rasul 2 jelas sekali. Semua orang bisa bernubuat. Nah, ada beberapa fakta sebelum kita membahas poin kita. Ada pertama adalah bahwa nabi, kita ingin menjelaskan, kita ingin tahu nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Nah, kenapa saya katakan dua ini? Nabi perjanjian lama kita sudah tahu ya, banyak nabi dalam perjanjian lama. Dan kemudian rasul perjanjian baru. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang dipakai Tuhan. Mereka adalah messenger, orang yang dipakai Tuhan, diberikan kuasa, ya kan? Dan mereka melakukan segala sesuatu dengan tanda petik adalah nubuatan. Ya, walaupun para rasul bukan nabi, tetapi mereka memberikan sesuatu. Suara Tuhan adalah nubuatan. Amin. Jadi ini adalah kalau di bahasa Inggris kan canonized prophecy. Canonized prophecy itu nubuatan yang sudah dibukukan, itu adalah Alkitab. Ya. Jadi saudara tahu bahwa di dalam kitab Wahyu disebutkan firman Tuhan itu, firman Tuhan Alkitab itu adalah buku nubuatan. Buku nubuatan. Ya, tidak hanya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, makanya saya katakan kita melihat dulu nabi perjanjian lama dan rasul perjanjian baru. Mereka sama-sama memiliki otoritas yang khusus, yang unik, yang ilahi untuk menyampaikan firman Allah, betul? Jadi pada mereka ya. Nah, makanya saat ini kalau kita harus hati-hati, ada yang menyebut dirinya rasul, ya kan? Ada yang menyebut dirinya nabi. Pada mereka ini nabi perjanjian lama, rasul perjanjian baru, mereka menduduki suatu office, tugas, peran sebagai nabi, sebagai rasul. Tetapi fungsinya adalah menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang mereka katakan adalah apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan katakan A, mereka katakan A. Tuhan katakan B, mereka katakan B. Itu saja. Dan semua tercatat di dalam yang kita sebut sekarang Alkitab. Ya, sebelum saya menjelaskan karunia nubuatan. Mari kita lihat Ulangan 18 sampai 22. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku
yang telah diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya, seorang nabi itu tugas mulia tapi nggak enak, saudara. Ya, saudara tahu Yeremia adalah nabi yang meratap, sampai ada kitab ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia, maju kena mundur kena. Di satu sisi Tuhan katakan A, dia harus katakan A. Ketika dia dikatakan A pada bangsa yang tegak tengkuk itu, dia dilawan, dikejar, mau dibunuh. Rata-rata semua nabi itu diancam mau dibunuh. Nggak enak, saudara. Dan mereka tidak bisa berpaling dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat itu bisa audible dikatakan kepada mereka. Ya, nah ayat 21 mengatakan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Dua-dua jawabannya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar padanya. Jadi saudara, itulah keadaan nabi pada perjanjian lama dan rasul pada perjanjian baru. Nah, saudara, dalam perjanjian lama para nabi memiliki peranan mengungkapkan apa yang kemudian menjadi firman Tuhan. Semua tercatat. Ya, ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Ya, sampai pada kitab Wahyu. Kitab Wahyu saudara baca. Rasul Yohanes dibawa ke surga melihat banyak sekali kejadian-kejadian di masa depan yang belum terjadi. Ya kan, itu nubuatan kan? Tapi sudah tercatat. Nah, di dalam kitab Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Firman Tuhan, Injil Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang tercatat semuanya, itu adalah kitab nubuatan, tertulis, tercatat. Nah, jadi saudara, kalau ada seorang datang mengatakan, oh Tuhan berbicara kepada saya, dan kemudian lama-lama dia mengklaim sebagai nabi, ketika apa yang diucapkannya bertentangan dengan firman Tuhan, saudara mau tahu apa yang terjadi? Kita lihat di dalam kitab Wahyu 22, 18, 19 mengatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, dari Alkitab, perkataan dari kitab nubuat ini. Jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuatan ini, Alkitab, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi kita harus tahu, para nabi perjanjian lama, para rasul perjanjian baru sudah menyelesaikan tugas mereka sebagai nabi. Semua nubuatan sudah tertulis dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya, memang sudah ada digenapi, ada yang belum digenapi. Amin. Jadi ketika berbicara tentang nubuatan, ketika saudara mendengar suatu nubuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara nggak usah gali-gali lagi, saudara. Langsung pergi saja dari orang itu. Amin. Tetapi ya kita harus baca firman Tuhan, kalau nggak kita dibodoh-bodohi, betul? Ya, kita harus tahu. Jangan pilih-pilih, oh ini menguntungkan saya, menyejukkan hati saya dengar saja pada ketika saudara konfirmasi dengan teman saya, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kan? Berarti saudara harus hati-hati. Jadi untuk menjadi orang yang bisa peka rohani, saudara harus baca firman Tuhan. Salah, harus mempelajari firman Tuhan. Ya sudah tahu ICF belakang ini tidak hanya membaca firman Tuhan, harus mempelajari firman Tuhan. Amin. Jadi mengerti ya faktanya, Nabi perjanjian lama dan Rasul perjanjian baru, mereka sudah selesai tugas mereka. Sudah terjadi. Buku ini yang kita pegang, Alkitab adalah
perkataan-perkataan nubuat para nabi. Amin. Termasuk para rasul. Nah, saudara sekalian, kalau kita boleh berbicara, nabi itu dari siapa? Nabi sebenarnya dari tercatat ada firman Tuhan, menurut firman Tuhan dari Musa sampai Yohanes Pembaptis. Itu selesai nabinya ya. Di dalam Lukas 16 ayat 16 mengatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya, jadi nabi, fungsi nabi perjanjian lama selesai sampai Yohanes Pembaptis. Nah, nubuatan perjanjian baru dimulai dari hari Pentakosta dan berlanjut hingga hari ini. Lukas 2:17a mengatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Katakan hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan. Jadi saudara harus bedakan. Canonized yang sudah tertulis, Alkitab itu sudah selesai. Nah kemudian Allah mencurahkan rohnya, roh kudusnya, agar setiap orang, semua orang bisa bernubuat. Nah maka hari ini kita belajar nubuatan nabi sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga ketika saudara tiba-tiba diberikan wahyu untuk bernubuat pada seseorang, saudara mengerti fungsi saudara. Amin. Mungkin saudara bertanya, apakah saya bisa menjadi nabi? Ada saudara. Di dalam Efesus 4 mengatakan ada fungsi nabi. Selain fungsi-fungsi yang lain. Tapi kita harus hati-hati dengan klaim sebagai nabi. Betul? Ya kan? Karena kita mengerti nabi itu, perkataan nabi itu, tugas nabi, peran nabi itu tidak main-main. Betul saudara ya? Ya. Oke. Nah, hal yang kedua yang saya sampaikan, jabatan nabi dan karunia nubuatan. Jabatan nabi dan karunia nubuatan. Statement yang saya berikan harus dicatat, perlu membedakan antara jabatan nabi dan tindakan nubuatan. Semua dipanggil untuk bernubuat dan tidak semua dipanggil untuk menjadi pada zaman sekarang. Kan sekali, semua karena roh Allah diberikan, dipanggil untuk bernubuat, tetapi tidak semua orang menjadi nabi. Jadi harus bedakan antara nabi dan karunia bernubuat. Amin. Saudara mengerti sekarang? Karunia bernubuat diberikan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang dipanggil untuk menjadi nabi. Saudara, ini luar biasa saudara. Sebenarnya ini adalah doa kerinduan daripada Musa agar semua orang bisa bernubuat, bisa menjadi nabi. Di dalam Bilangan 11, 26, 29 mengatakan, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan dan seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Jadi Musa melihat sesuatu. Ada para panatua yang di kemah, mereka selalu kepenuhan roh. Tapi ada orang yang di luar ini 2 orang ini, tiba-tiba kepenuhan roh. Nah, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di dalam perkemahan. Panatua itu nabi dalam perkemahan, kepenuhan roh. Tapi tiba-tiba ada 2 orang di luar. Ya. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka, kedua orang ini. Disuruh cegah orang kepenuhan roh, bagaimana dicegah gitu ya. Tetapi Musa berkata, inilah impian kerinduan Musa agar setiap orang, apakah engkau begitu giat mendukung diriku, fanatik kepada Musa gitu ya. Hei Joshua, kamu fanatik kepada saya gitu ya. Inilah perkataan Musa. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Kerinduan Musa, saudara, agar semua bangsa Israel dan semua manusia dipenuhan roh dan menjadi nabi. Di hari Pentakosta yang kita baca tadi, Rasul Petrus mengutip dari kitab Joel. Ada masanya dan pada hari-hari akhir ini. Saya jelaskan minggu lalu, pada hari-hari akhir itu, daripada Yesus bangkit ke surga, naik ke surga dalam kemuliaannya, sampai Yesus turun untuk kedua kalinya dalam kemuliaan, itulah hari-hari terakhir. Dan saudara dan saya kita hidup pada masa hari-hari terakhir ini.
Saudara mau tua sekalipun yang sudah tua. Yang muda sekalipun, baik secara umur maupun umur rohani saudara. Tuhan berjanji untuk mencerahkan rohnya dan setiap kita akan bernubuat. Untuk menerima karunia nubuatan. Nah, saya ingin jelaskan Efesus 4 ayat 11-12. Efesus 4 ayat 11-12 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 fungsi peran dalam gereja pada saat ini, termasuk nabi-nabi saudara. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika ada Tuhan memang memakai seseorang menjadi nabi pada zaman sekarang, ya, tugasnya adalah memperlengkapi gereja. Bukan sok-sokan saudara. Makanya kita harus punya kepekaan roh untuk menilai. Ketika saya mengklaim nabi dan saya kemana, KKR kemana gitu ya. Sudah komersil. Ya. Bukan itu. Dikatakan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara tahu dalam kisah para rasul ketika Silas dan Paulus ingin berangkat melayani, ada nabi di sana memberkati, mendoakan dan melepaskan mereka. Itulah peran nabi pada zaman sekarang ini. Melayani gereja, memperlengkapi umat Tuhan untuk pelayanan. Ya. Itu nabi masih ada, tetapi ya kita nggak tahu ya. Kita harus hati-hati untuk itu. Nah, kita sudah tahu nabi perjanjian lama, rasul perjanjian baru, mereka lah yang ditugaskan Tuhan dan kemudian segala sesuatu yang dikatakan mereka, perkataan Tuhan dalam bentuk Alkitab, kitab nubuatan itu. Dan kemudian mengerti ada karunia nabi bernubuat. Nah, sekarang ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab sekarang saat ini. Agar kita pahami secara alkitabiah dan bisa dipraktekkan dengan tertib sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita belajar 3 pertanyaan yang kita harus jawab. Pertama, apakah karunia nubuatan masih ada saat ini? Masih. Nah, pintar semuanya. Saya jajah semenjak Pentakosta sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Karunia nubuatan masih diberikan pada Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara menginginkan karunia itu? Saudara pertama sudah pintar, ya. Apakah karunia nubuatan masih ada saat ini? Yes, betul sekali. Pertanyaan saya, apakah saudara menginginkan karunia nubuatan itu? Amin. 1 Korintus 14, kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari 1 Korintus 14. Ayat pertama mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk, saudara, konteks daripada 1 Korintus ini adalah konteks kasih dalam melakukan segala perbuatan sesuai dengan karunia roh kita. Ya. Karunia roh itu banyak sekali, ya, banyak. Kita bisa memilikinya, ada yang milik 1, 2, 3, ada bisa 9 semuanya. Dan tetapi Rasul Paulus menginginkan kejarlah kasih itu dalam konteks kasih ketika kita melakukan praktik kasih karunia ini dan usaha dirimu memperoleh karunia-karunia roh yang terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Sudah waktunya gereja Tuhan. Kita harus menjadi komunitas yang bernubuat. Amin. Kita harus menjadi komunitas yang bernubuat karena roh sudah diberikan. Roh Kudus sudah diberikan, bukan berbicara tentang saudara gereja ini, gereja A, asal usulnya, ya. Denominasi ini, A, B, C, ya. Mereka bisa memberikan doktrin gereja, tetapi doktrin Alkitab yang paling utama. Amin. Tuhan memberikan kita baptisan Roh Kudus, kuasa untuk menjadi saksi, dan untuk bernubuat. Di dalam 1 Korintus 14, 2 dan 5 berikutnya, kita dengarkan kembali. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, ia menasehati, ia menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, firman Tuhan ini bukan berarti Rasul Paulus sedang merendahkan karunia berbahasa roh. So, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bahasa roh itu ada dua fungsinya, buat private dan buat publik. Dalam hal ini, Rasul Paulus ingin mengatakan bernubuat itu fungsinya buat publik lebih besar daripada bahasa roh. Bahasa roh bisa buat publik, bisa. Ketika tiba-tiba ada seorang maju ke depan, diberikan Tuhan tentunya, digerakkan Tuhan berbahasa roh, buat jemaat Tuhan, tetapi harus ada yang menafsirkannya. Selain itu, bahasa roh adalah self-edification, untuk pembelajaran sendiri, untuk hubungan dengan Tuhan, untuk mengungkapkan doa-doa rahasia kepada Tuhan. Saudara mengerti ya? Saudara ketika saudara berdoa ya, saudara memakai otak saudara kan? Gitu? A, B, C. Ada yang minta doa kesembuhan ya, minta doa kesembuhan untuk orang tua saya di Indonesia. Saudara kenal dia aja baru gitu kan? Apalagi orang tuanya, keadaannya, hidupnya, kita nggak tahu kan? Berarti saudara berdoa sesuai dengan pemikiran saudara kan? Doa 3-4 kalimat selesai saudara. Mau doa apa lagi? Nggak bisa doa lagi kan? Itulah fungsi berdoa dalam bahasa roh. Saudara mendoakan tidak menurut pikiran saudara. Saudara mengeluarkan suara berdoa karena roh Tuhan memberikan saudara doa-doa rahasia. Otak ini terbatas saudara. Bahasa roh tidak terbatas. Karunia roh tidak terbatas. Itulah fungsi bahasa roh dalam doa dan penyembahan. Tetapi kalau fungsi publik bagi semua orang, ya itu harus ada yang menafsirkan. Nah di sini Rasul Paulus tidak menduakan karunia bahasa roh, tidak. Dia hanya meletakkan penjelasan bagaimana fungsinya. Tetapi dia katakan ketika bernubuat itu tentunya kita nggak mungkin bahasa roh bernubuat kan, nggak ngerti dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dan itu dikatakan apa? Untuk membangun, menasihati, dan menghibur jemaat Tuhan pada saat itu. Nah, jadi fungsi kenabian ada dua di sini. Ya, menurut Efesus 4 ada nabi memang. Tetapi di dalam 1 Korintus 14 ini ada fungsi nabi yang dikatakan bukan menjadi nabi tetapi bernubuat. Ada karunia bernubuat. Amin. Di dalam 1 Korintus 14 tadi ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Membangun dirinya sendiri. Bahasa untuk bernubuat, membangun jemaat. Amin. Ya, itulah karunia nubuatan masih diperlukan sampai saat ini. Nah, kemudian poin kedua, apa itu nubuatan dan mengapa? Ya. Menurut saudara nubuatan apa? Kadang-kadang kita salah-salah bernubuat itu kadang-kadang meramal, ya kan? Gitu? Orang bernubuat itu berarti dia menerima pernyataan Tuhan. Beda dengan dulu. Dulu menerima Tuhan katakan ABC, ABC. Ya kan? Saya tidak menutup kemungkinan Tuhan masih berbicara kepada kita untuk disampaikan kepada si A dan si B. Tetapi perkataan Tuhan sudah tercakup dalam Alkitab. Kebanyakan sekarang nubuatan kita menerima wahyu pernyataan Tuhan untuk seseorang. Mungkin untuk gereja. Ya, itu nubuatan. Dan hati-hati untuk prediksi. Kalau orang bisa menyatakan, oh ada nubuatan akan terjadi ini dan itu pada tanggal ini dan itu, saudara sudah tidak percaya. Ya kan? Nubuatan tidak, terutama untuk masa depan, tidak pernah memakai tanggal, waktu. Apalagi menyebut nama. Ya kan?
Dan biasanya nubuatan mungkin ada peringatan untuk masa depan. Ya, seperti perjanjian lama, konteksnya adalah bagi bangsa Israel, kamu harus bertobat, menyembah berhala, kamu akan dibuang. Mereka tetap nggak mengikuti Tuhan, mereka dibuang 70 tahun namanya. Tidak hanya itu saudara, tetapi perjanjian lama sekalipun ketika Nabi dipakai oleh Tuhan memperingati bangsa Israel, mengancam bangsa Israel, tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Ada keselamatan. Ketika saat ini orang mengaku, saya Nabi. Kamu kalau ini, kalau enggak ini. Jangan pernah percaya dan pernah mendengar perkataan orang itu. Kalau dari Tuhan, mungkin memperingati saudara, tetapi Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar. Selalu akan jalan keluar. Amin, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 14 yang kita baca tadi, karunia nubuatan adalah untuk membangun orang percaya. Betul dikatakan dia untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Ketika saudara tidak dibangun kehidupan saudara, menjatuhkan saudara, membuat saudara depresi, itu bukan nubuatan Tuhan. Ketika saudara tidak merasa terhibur, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara mendengarkan nubuatan manusia, itu bukan nubuatan. Selalu akan ada penghiburan, ada nasihat, ada teguran untuk membangun iman saudara, membangun kehidupan kekristenan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin orang menubuatkan sesuatu terjadi di masa depan. Tetapi yang pasti, apapun yang terjadi di masa depan kita tidak tahu. Yang pasti, apapun yang dikatakan akan mengubahkan cara hidup saudara pada saat ini. Kalau tidak mengubahkan cara hidup saudara pada saat ini, justru membuat saudara menjadi takut, itu buang-buang jauh-jauh. Amin, saudara. Nubuatan selalu, walaupun prediksi masa depan, selalu akibatnya akan mengubahkan cara hidup saudara pada saat ini. Amin, saudara. Nah, bahasa lidah dan nubuatan juga untuk penjangkauan. Kita baca berikutnya, di dalam 1 Korintus 14, ayat 22 mengatakan, ayat 22. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Oke, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dalam bahasa roh, lalu masuklah orang luar dan orang-orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Ya kan, semua orang maksudnya. Nah, ayat 24 perhatikan, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman dan orang yang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ayat 25 katakan, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Nubuatan untuk membangun, menasihati bagi kita, terutama juga untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya, sehingga ketika nubuatan diberikan, ada pernyataan Tuhan diberikan, dan menyelidiki hatinya, dia akan merasakan kuasa Tuhan pada saat itu. Dia akan menyembah Tuhan. Amin. Jadi itulah fungsi daripada nubuatan. Bukan sekedar doom and doom, sekedar meramal, sekedar menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ada yang diubahkan pada masa saat ini. Karakter seseorang, kehidupan seseorang yang berdosa, Tuhan ingin ubahkan. Tidak hanya jemaat Tuhan, tetapi orang yang baru masuk yang belum beriman. Wah, kena saya. Kok bisa tahu? Ya kan? Mungkin saudara pernah mengalami itu. Ya kan? Saudara ke gereja, pulang Indonesia, ke gereja A, saudara masuk. Tiba-tiba firman Tuhan itu sungguh-sungguh berbicara kepada saudara. Pernah ya? Punya pengalaman kita semuanya. Itu nubuatan yang diberikan. Hamba Tuhan yang mendapat penyataan Tuhan. Mungkin dia sudah siapkan seperti saya siapkan ini. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberikan penyataan, dia lemparkan itu hanya khusus bagi saudara yang pulang dari Hong Kong. Tuhan sayang kepada saudara. Luar biasa. Amin. Ya mungkin Tuhan ingin mengubahkan hidup saudara pada saat itu.
sedang dosa, sedang salah jalan dan sebagainya. Amin, saudara. Itulah fungsi nubuatan. Untuk membangun, menasihati, dan memperbaiki, memberikan kekuatan bagi umat Tuhan. Nah, saya ambil terjemahan lama di ayat 24 mengatakan, tetapi kalau saudara semua menyampaikan berita dari Allah, lalu datang seorang yang bukan Kristen atau seorang luar, maka hal-hal yang diberitakan oleh saudara semua akan menunjukkan dosa-dosa orang itu dan membuat ia sadar akan dosa-dosanya. Terjemahan lain mengatakan akan menyatakan dosa-dosanya dan dia akan merasa tertegur oleh semua yang yang kalian katakan, nubuatan itu. Amin. Itulah fungsi nubuatan. Nah, sekarang poin 3, bagaimana karunia nubuatan itu dipraktekkan? Kita tahu Musa menginginkan semua orang, dan hari Pentakosta Roh Kudus diberikan, dicurahkan. Ketika saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara menerima paketan juga nubuatan. Semua orang, tidak satu-satu. Ketika saudara sudah dibaptis Roh Kudus, baptisan Roh Kudus by the way tidak sekali saudara, itu terus-menerus. Ya kan? Terus-menerus. Ketika saudara merasa kering, botol air Roh Kudus saudara sudah kurang, saudara diisi lagi. Amin, saudara. Demikian juga harus saudara ingat pada hari ini, khotbah hari ini, Roh Kudus dicurahkan kepada saudara, saudara cemplungkan di dalam air kuasa Roh Kudus itu, karunia nubuatan juga ada di sana. Permasalahannya, apakah saudara menginginkannya? Saudara, ada 4 tipe gereja saudara. Ada gereja yang bahasa roh terus ya, karunia roh, bahasa roh semua, tetapi tidak ada nubuatan. Ada yang bernubuat, saking terkenalnya gereja itu terkena dengan nubuatan. Ada juga gereja yang nggak nubuat, nggak bahasa roh. Padahal itu firman Tuhan kan? Betul ya? Firman Tuhan kan tadi itu? Yang tadi saya baca itu banyak firman Tuhan kan? Gereja yang diinginkan oleh Tuhan adalah gereja yang dibaptis oleh Roh Kudus dan juga bernubuat. Itu semuanya ada di sini. Saudara bisa bayangkan kalau gereja Tuhan diberikan kuasa Roh Kudus yang luar biasa bagi semua. Dan semua menginginkan karunia bernubuat. Saudara bisa bayangkan gereja itu akan kuat imannya. Ada anggota gereja yang lemah, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang ingin diberikan kepada dia? Tuhan memberikan pernyataan, wahyu. Bisa menegur, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Betul? Kalau enggak, banyak anggota gereja ke peramal. Karena tidak ada yang mengatakan wahyu Tuhan kepada mereka, bahkan tidak mengatakan janji Tuhan. Janji Tuhan sebenarnya adalah juga nubuatan. Tetapi kita tinggal kutip daripada firman Tuhan. Tapi Roh Kudus fresh, kreatif. Ya kan? Kalau kita tidak memiliki karunia nubuatan di dalam gereja, jemaat Tuhan cari nubuatan di luar, nubuatan manusia. Baca majalah, ramalan bintang. Gitu? Yang paling kencang itu. Apa di sini masih ada majalah Indonesia di sini? Masih online ya. Bertobat saudara. Ya, saudara yang tidak membaca, saudara harus mengembangkan karunia bernubuat saudara. Sehingga setiap kita tidak mencari di luar, peramal, orang pintar dan sebagainya. Kita punya Allah yang mengetahui hidup saudara, masa depan saudara. Dia ingin memberikan yang baik di masa depan saudara, tetapi harus kita ubah pada hari ini kehidupan kita yang tidak sejalan dengan Tuhan. Ada amin saudara? Amin, haleluya. Nah, bagaimana karunia nubuatan dipraktekkan di ayat-ayat berikutnya, di ayat 27 mengatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya, bahasa roh. Ya, ini bahasa roh untuk public service ya, untuk melayani jemaat, bukan untuk sendiri. Sendiri selalu bisa berbahasa roh 1 jam, 2 jam terserah saudara. Ya kan? Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah.
Ya kan? Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan bahasa roh itu, dia tetap bahasa roh, tetapi antara dia dengan Tuhan, private. Karena bahasa roh ada kuasanya di sana. Ayat 29, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan wahyu, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang. Sekali lagi, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang sudah imannya sudah, pengertian sudah hebat, tetapi pelaksanaan imannya itu masih kacau balau, saudara. Tentang berbahasa roh dan bernubuat. Makanya Rasul Paulus memberikan guideline ini agar tertib. Bahasa roh pun harus tertib, bernubuat pun harus tertib. Semuanya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Amin. Itulah bagaimana pelaksanaannya. Saudara, inti khotbah hari ini, bahwa kasih karunia, roh ini, bernubuat ini Tuhan berikan. Saudara harus menginginkannya, sudah disediakan saudara. Tapi harus ingat, ya mungkin saudara dipanggil menjadi nabi suatu saat. Ya pendeta, pelayan Injil, pengajar dan sebagainya termasuk nabi atau gembala. Oke? Tetapi yang bisa kita miliki semua adalah dalam 1 Korintus 4 ini. Karunia bernubuat. Saudara harus menginginkannya. Namanya karunia, gift. Diberikan tapi nggak mau nolak. Kalau tidak dapat. Amin. Rasul Paulus ingin gereja Tuhan menerimanya. Di akhir daripada 1 Korintus 14 ini sekali dia menulis di ayat ke-39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Saudara mungkin saudara duduk hari ini. Dalam kehidupan saudara mungkin ada masalah, dosa dan sebagainya. Mungkin saudara mengatakan, saya baru dibaptis 2 tahun. Saya katakan saudara ketika Roh Kudus dicurahkan, dia tidak memandang kelas, dia tidak memandang umur, tidak memandang status apapun, budak sekalipun bisa berbahasa roh. Tidak ada status, tidak ada kelas, tidak ada jenis kelamin, tidak ada latar belakang. Amin. Baptisan Roh Kudus diberikan. Kuasa diberikan untuk menjadi saksi. Karunia nubuat juga diberikan. Gereja ICA merindukan bagi setiap kita, agar kita jemaat berbahasa apapun, kita boleh menjadi komunitas yang bernubuat, saudara. Sehingga kita boleh saling menguatkan satu sama lain. Amin. Tidak ada jalan lain ketika kita menginginkannya. Tidak ada jalan pada Roh Kudus mencurahkan dan memberikan itu kepada kita semuanya. Amin, saudara. Itu harus menjadi kerinduan saudara. Ya kan? Apa yang saudara rindukan hari-hari ini? Apa yang saudara inginkan? Sukses? Anak saudara sukses sekolah? Lulus ujian? Amin. Kita menginginkan semuanya. Saya inginkan anak saya bisa sukses sekolah. Saya inginkan dia bisa memiliki rumah sendiri. Tetapi yang paling utama dalam kehidupan kita, Rasul Paulus menginginkan, usahakan. Kita menginginkan karunia bernubuat ini. Amin. Haleluya.